Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Pada video ini terdapat beberapa soal kelas 6 tema 4 beserta kunci jawabannya untuk penilaian akhir semester 1. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Pada soal bagian pertama terdapat 20 soal dan pada soal bagian kedua terdapat 10 soal. Nomor 1, dampak negatif globalisasi bagi kelangsungan hidup manusia di masyarakat yaitu A. Mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. B. Dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin serta iptek dari negara lain. C. Meningkatkan kesempatan kerja yang banyak dan meningkatkan devisa suatu negara. D. Meningkatkan sumber pengetahuan masyarakat. Jawabannya adalah A. Mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Nomor 2. Dampak positif globalisasi bagi kelangsungan hidup manusia di masyarakat. A. Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri. B. Memudahkan mendapatkan informasi dengan cepat bagi masyarakat. C. Banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, di mana dilihat dari sopan santun mereka yang mulai berani kepada orang tua, hidup mental dan hidup bebas. D. Munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian terhadap warga. Jawabannya adalah B. Memudahkan mendapatkan informasi dengan cepat bagi masyarakat. Nomor 3, di bawah ini yang merupakan kelompok kata baku adalah A. Ijazah, izin, karir. B. Ijazah, karir, sistem. C. Izin, karir, analisa. D. Aktif, izin, apotek. Jawabannya adalah B. Ijazah, karir, sistem. Nomor 4, yang merupakan sikap terhadap pengaruh positif globalisasi, yaitu A. Belajar tekun agar menjadi manusia yang berguna dan dapat membedakan perilaku benar dan salah. B. Menggunakan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. C. Bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik dan tidak terpengaruh terhadap lingkungan dan pergaulan buruk. D. Menambah wawasan serta memunculkan pikiran yang kritis dalam menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi di sekitar. Jawabannya adalah D. Menambah wawasan serta memunculkan pikiran yang kritis dalam menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi di sekitar. Nomor 5, di bawah ini yang menggunakan ragam bahasa baku adalah A. Semua pegawai daripada pabrik ini sudah pulang. B. Udah deh, jangan mengganggu terus. C. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. D. Bilang dulu sama saya punya ibu. Jawabannya adalah C. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. Nomor 6, dengan perkembangan teknologi telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik. Kalimat di atas tidak baku dan dapat diperbaiki dengan cara A. Menghilangkan kata dengan. B. Menghilangkan kata telah. C. Mengubah kata menuntut menjadi dituntut. D. Meletakkan dengan perkembangan teknologi di akhir kalimat. Jawabannya adalah A. Menghilangkan kata dengan. Nomor 7, berikut ini merupakan sumber pembangkit listrik energi terbarukan kecuali A. Angin, B. Matahari, C. Air, D. Gas.
Jawabannya adalah D. Gas. Nomor 8. Air terjun dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Energi air terjun diubah menjadi energi listrik menggunakan A. Turbin, B. Generator, C. Dinamo, D. Sel surya. Jawabannya adalah A. Turbin. 9. Bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keberagaman budaya di masyarakat adalah A. Bekerja bakti membersihkan sekolah, B. Gotong royong membersihkan sungai, C. Membantu teman mengerjakan soal di kelas, D. Mengikuti upacara bendera di sekolah. Jawabannya adalah B. Gotong royong membersihkan sungai. Nomor 10. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik kecuali A. Pembangkit, B. Generator, C. Transmisi, D. Distribusi dan beban. Jawabannya adalah B. Generator. 11. Contoh kerjasama organisasi internasional oleh Indonesia adalah A. Menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan sosial, B. Tukar pelajar dan mahasiswa antar anggota ASEAN, C. Memecahkan masalah perdagangan yang terjalin antar negara, D. Menghindarkan pajak ganda antar anggota ASEAN. Jawabannya adalah C. Memecahkan masalah perdagangan yang terjalin antar negara. Salah satu contoh sumber energi listrik kecuali A. Nuklir, B. Minyak, C. Angin, D. Batu bara. Jawabannya adalah D. Batu bara. Contoh sikap kita dalam menghadapi kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia adalah A. Merayakan Hari Valentine atau Halloween, B. Mengikuti budaya asing yang dapat diterima budaya kita, C. Mempertahankan budaya kita sendiri, D. Menerapkan gaya hidup yang baik seperti menjadi vegetarian dan workaholic. Jawabannya adalah C. Mempertahankan budaya kita sendiri. 14. Alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik pada sebuah rangkaian listrik adalah A. Voltmeter, B. Altimeter, C. Mikrometer sekrup, D. Multimeter. Dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri kecuali A. Meningkatkan kemampuan masyarakat, B. Mengurangi pengangguran, C. Meningkatkan ekonomi masyarakat, D. Meningkatkan hasil penjualan barang. Jawabannya adalah A. Meningkatkan kemampuan masyarakat. Nomor 16. Yang bukan termasuk contoh listrik dinamis adalah A. Bor listrik, B. Mesin pendingin, C. Televisi, D. Penggunaan gadget. Jawabannya adalah D. Penggunaan gadget. Nomor 17. Contoh kerjasama organisasi internasional oleh Indonesia dalam bidang ekonomi kecuali A. Mendukung perdamaian dan keamanan melalui pendidikan, B. Memecahkan masalah perdagangan antar negara, C. Meningkatkan stabilitas keuangan internasional, D. Mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara anggota Eropa Barat. Jawabannya adalah A. Mendukung perdamaian dan keamanan melalui pendidikan. 18. Manfaat Indonesia dalam menjalin kerjasama internasional adalah A. Bisa memenuhi kebutuhan hidup negara, B. Mempercepat proses perkembangan ekonomi negara, C. Mengekspor produknya ke luar negeri, D. Mengimpor produknya ke luar negeri.
Jawabannya adalah B. Mempercepat proses perkembangan ekonomi negara. (21) Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Jawabannya adalah globalisasi adalah proses mendunia tanpa batas atau proses interaksi atau hubungan antar masyarakat sedunia. (22) Sebutkan 3 bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini. Jawabannya adalah kerjasama di bidang sosial budaya, kerjasama di bidang politik, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama di bidang ekonomi. (23) Sebutkan 3 contoh warisan budaya Indonesia yang diakui dunia. Jawabannya adalah pencaksilat, batik, dan angklung. 24. Siapakah nama penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik? Jawabannya adalah Nikola Tesla. 25. Sebutkan 3 contoh perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah menyalakan lampu sesuai kebutuhan untuk penerangan malam hari, menggunakan alat listrik seperti televisi hanya saat dibutuhkan, dan segera mematikan setelah digunakan. Tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik yang berdaya tinggi, contohnya setrika dan mesin cuci. 26. Sebutkan 3 contoh cinta tanah air. Jawabannya adalah sikap hidup hemat listrik, mempelajari pencaksilat, mengembangkan penggunaan energi alternatif, menggunakan produk dalam negeri. 27. Apa yang dimaksud dengan listrik statis? Jawabannya adalah listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. 28. Sebutkan 2 muatan pada listrik. Jawabannya adalah muatan positif dan muatan negatif. 29. Apa tujuan dari dibentuknya ASEAN? Jawabannya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di Asia Tenggara, memajukan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara, memajukan kerjasama saling membantu kepentingan bersama dalam IPTEC Polek Sosbud, memelihara dan menjaga kerjasama yang erat dalam organisasi regional dan internasional, menyelenggarakan usaha-usaha yang efektif dan memajukan penelitian masalah di Asia Tenggara, mendirikan dan memperluas perdagangan internasional. 30. Sebutkan 3 contoh barang ekspor dari Indonesia. Jawabannya adalah batik, karet, lemak beserta minyak hewan nabati.